Nah, kita kembali lagi di Kopdar, Kopi Daring ya. Jadi kita akan membahas. Nah, kali ini kita mau ngomongin nih, ini terkait melek media halo hoax gitu. Akhir-akhir ini kan kita banyak ya kalau kita lihat di Instagram ataupun di media-media sosial yang lainnya, banyak itu penyuluhan-penyuluhan atau webinar-webinar yang membahas mengenai literasi media. Nah, sebetulnya kalau yang dimaksud dengan literasi media itu sendiri itu apa ya? Kita juga ada literasi digital. Nah, Mbak Nika, mungkin tahu nih info-info terkait literasi media atau literasi digital. Ada beberapa teori nih, ada definisi dari literasi media ini, ada dua teori nih dari Alan M. Rubin. Dia mengatakan bahwa literasi media sebagai definisi kognitif dan pemrosesan informasi dan penilaian kritis terhadap berita. Sedangkan lagi satu ada Lawrence Lessig, dia mengatakan bahwa literasi media sebagai kemampuan individu dalam aktivitas nyata ketika berhubungan dengan media. Jadi di sini dari Alan M. Rubin sendiri, dari Lawrence sendiri juga mengatakan bahwa literasi media dimaknai sebagai sumber dan teknologi komunikasi yang digunakan, pesan yang dihasilkan, dan pemilihan interpretasi dan dampak dari pesan tersebut yang bertujuan untuk melek media. Nah, kemudian selain kita membahas tentang definisinya, pastilah kita harus membahas ciri-cirinya, apa aja sih literasi media itu sebenarnya gitu. Literasi media itu ada 3 loh, Pak. Ada media cetak, media lama, media televisi, dan yang sekarang ini media digital, Pak. Media baru ini nih yang saat ini lagi digaungkan oleh pemerintah, media baru itu media digital. Begitu, Pak Yulian. Oke, ya itu kan literasi media ya. Kalau literasi digital itu sendiri sebetulnya apa sih? Apakah sama dengan literasi media yang tadi? Literasi digital itu yang pertama itu dari Paul Gister, dari bukunya yang berjudul Literasi Digital, karya Jenner Simarta dan kawan-kawan. Katanya Paul Gister ini, Pak, dia bilang bahwa literasi digital itu kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai bentuk informasi dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui perangkat komputasi. Nah, yang kedua sumber yang saya dapetin dari definisi literasi digital dari Common Sense Media. Dia menyampaikan bahwa literasi itu mencakup 3 keterampilan, ada menggunakan teknologi, menafsirkan dan memahami konten digital, menilai kendalanya dengan alat yang tepat, penelitian dan komunikasi. Jadi begitu Pak, kalau definisi literasi digital menurut Paul Gister ya Pak ya. Oke, ya. Jadi memang literasi ini sangat penting banget ya, karena kalau kita lihat juga ini banyak ya kabar-kabar yang beredar terkait berita-berita palsu atau hoax gitu ya. Nah, apakah ini ya yang sebetulnya mendasari kenapa literasi digital itu sangat penting? Kalau menurut Pak Yudi sendiri bagaimana? Apakah hal ini yang mendasari kenapa pemerintah kemudian banyak juga ya organisasi-organisasi itu yang menggalakkan literasi digital di zaman yang sekarang ini? Jadi gini Pak, menurut saya literasi digital itu penting karena kalau misalkan kita melihat data, ternyata di Indonesia itu rata-rata waktu untuk mengakses internet itu kurang lebih 7 jam 52 menit. Dan itu lebih tinggi dari indeks global ya, yaitu 6 jam 54 menit. Nah, kemudian dari data juga disebutkan bahwa ranking global indeks inklusif internet pada tahun 2021 ternyata Indonesia itu juga masih kalah nih ternyata dari negara tetangga ya. Indonesia hanya menempati urutan 74 ya. Jadi di sini kenapa sih literasi digital itu penting khususnya untuk warga Indonesia, karena kita tahu sekarang ini di dunia digital itu kan serba gampang, serba mudah, dan serba luar biasa ya dampaknya, apalagi terkait hoax dan lain sebagainya. Maka dari itu, itulah yang mendasari kenapa literasi digital itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Apalagi kalau misalkan kita lihat untuk jenis-jenis media sosial yang sering diakses sendiri, banyak ya. Kalau misalkan di negara kita itu, kalau misalkan lihat dari indeks itu menurut riset, kalau misalnya kita lihat dari menurut riset dari Social and Checkpad, jadi pengguna
smartphone di Indonesia itu pada 2018 itu kebanyakan media sosial yang diakses itu ada beberapa media. Contohnya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang mendasari atau yang melatar belakangi kenapa kita harus paham dan melek terkait literasi digital. Karena apa? Ya yang pasti ya, kita terhindar dari berita hoax. Karena banyak sekali saat ini berita-berita hoax yang berseliweran di lini masa media sosial kita. Jangan sampai kita menjadi orang atau menjadi korban dari berita hoax tersebut. Sehingga karena kan fatal ya, karena ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Itu sih Pak, menurut saya. Iya, setuju banget nih ya. Kalau kita lihat ini memang trennya luar biasa. Merujuk ke riset yang tadi dari sosial ya. Jadi memang ada 3 urutan nih, 3 teratas gitu ya. Media sosial yang paling banyak ngeluarin hoax gitu ya. Yaitu yang pertama itu Facebook, kemudian ada WhatsApp, apalagi kalau kita lihat ada pesan itu yang biasanya ada tulisannya pesan berantai itu Pak ya. Iya, diteruskan berkali-kali. Nah, itu patut dicurigai nih. Bisa jadi itu adalah salah satunya ya berita hoax gitu. Kalau kita lihat juga nih, ini dari data Kominfo ya di tahun 2018 mungkin teman-teman juga tahu nih hoax yang paling luar biasa berdampak gitu ya. Ada hoaxnya ini ya Ratna Sarumpait. Kemudian ada juga hoax waktu itu ada telur plastik ya, ada telur palsu. Dan kemudian ada hoax juga nih mengenai kartu nikah ya, kartu nikah di situ ada sampai fotonya ada 4 istri gitu. Ya. Wah, ini hoax yang sempat beredar di tahun 2018 dan memang luar biasa sekali ya efek dari berita hoax atau ini ya berita-berita yang ada pada umumnya. Betul. Terlebih di media baru yaitu ya. Jadi memang perlu kita waspadai efek dari berita itu. Nah, kalau dari efeknya sendiri, sebetulnya seberapa ngefek sih? Ini ya, saya mau tanya ke Mas Rudin. Seberapa ngefek sih sebetulnya media itu memberikan efek melalui berita kepada khalayak? Untuk saat ini, apalagi COVID-19 ya, kita semua pasti tahu berita yang kemarin sempat santer itu mengenai susu beruang gitu kan. Itu terjadi panik buying di mana-mana gitu. Even di tempat saya juga di Jakarta segala macam. Nah itu merupakan dampak analisis dari efek media. Menurut Harold Laswell itu teori jarum suntik ya. Kasus panik buying itu yang terjadi pada saat COVID gitu ya. Itu dampak yang terjadi seperti itu. Kemudian juga kita tahu ada yang namanya vaksin-vaksin yang ada isu bahwa ada chips apalah segala macam gitu kan di dalamnya, itu juga merupakan dampak efek media gitu kan mengenai teori agenda setting gitu kan. Itu sih Pak yang dampaknya selain efek primer dan sekunder ya ke terhadap perhatian, terhadap perubahan sikap kita gitu. 2 kasus itu sih yang sangat terasa gitu kalau menurut saya Pak Yulian. Oke, jadi memang luar biasa sekali ya efeknya ya. Bahkan yang tadi sampai ada panik buying, kemudian orang-orang menolak untuk divaksin itu karena berita-berita yang sebetulnya adalah hoax atau berita-berita palsu atau yang belum terkaji kebenarannya seperti apa gitu. Jadi memang di sini ya kita benar-benar harus nih pentingnya literasi media itu harus disebarkan ke mana-mana. Nah, ngomong-ngomong literasi media, kita juga ada istilah nih melek media ya. Nah, kalau untuk melek media sendiri itu sebetulnya apa saja sih ya kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki sehingga kita itu bisa disebut dengan melek media atau melek literasi. Ya, silakan Mas Pratik. Thank you Pak Yulian. Jadi sebenarnya untuk syarat seseorang dikatakan melek media itu sebenarnya sekarang sangat mudah gitu. Ketika seseorang sudah bisa memposting sesuatu atau memiliki akses ke dunia internet, dia sudah bisa dikatakan melek media. Tapi yang jarang diketahui adalah literasi digitalnya. Yang sebenarnya di sini ada 4 literasi digital yang seharusnya entah itu anak muda atau generasi yang sudah dewasa itu harus memiliki skill ini. Yang pertama yang harus dikuasai adalah digital skill. Ini adalah cakap bermedia digital. Seseorang harus bisa bermain sosial media. Dia juga harus tahu apa tujuan sosial media itu. Kemudian ada digital kultur. Ini adalah budaya bermedia digital.
budaya ini yang seharusnya kita anut, kita kelola, yang bukan menjadi seseorang yang ketika di sosial media itu kadang seseorang hanya melihat-lihat gambar tanpa membaca caption atau tulisan-tulisan. Jadi kebanyakan orang-orang sering termakan hoax atau clickbait. Kemudian ada digital etik atau etika bermedia digital. Seseorang harus mempunyai etika dalam bermedia sosial. Terkadang kita mulai acuh dalam beretika sosial media ketika kita sedang ngumpul atau sedang bersama orang lain di hadapan kita di dunia asli, tapi kita malah sibuk bermain handphone atau bermain gadget lain. Kemudian ada digital safety, aman bermedia sosial atau digital bermedia. Nah, digital safety ini apa sih? Sebenarnya orang-orang yang bersosial media itu rentan termakan suatu phishing atau iklan yang menjebak yang nantinya rentan virus yang menjangkit gawai atau di gadgetnya, karena akan terancam ke data diri atau data pengguna ponsel kita masing-masing, mungkin akan berkemungkinan disalahgunakan gitu. Itu sih Pak Yulian 4 pilar digital literasi yang mungkin sebenarnya harus dikuasai seseorang dalam bermedia sosial. Oke, ya. Sip. Luar biasa, berarti ada 4 hal nih ya, wajib. Jadi punya handphone jangan cuma punya pulsa sama internetnya aja ya. Jadi harus punya juga skill bermedia digitalnya gitu kan. Juga harus punya nih etikanya. Kemudian kita juga ini digital culture-nya juga harus dibentuk dengan baik gitu ya, budaya bermedia digitalnya. Kemudian juga jangan lupa keamanan. Karena banyak juga nih kasus-kasus kebocoran terkait data diri dan lain-lain itu yang diakibatkan oleh ketidaktahuan ya akan bahaya-bahaya yang sebetulnya ketika kita sudah masuk dunia digital itu banyak. Wah, luar biasa banget nih ya mengenai literasi media, literasi digital. Jadi memang benar-benar harus melek media, harus benar-benar tahu ini literasi digital ya. Karena sekali lagi ya, berita yang kita sampaikan itu bisa memberikan efek yang luar biasa. Baik itu efek primer yang hanya ketertarikan awal saja, atau ini nanti bisa menyebabkan efek sekundernya ya. Pengetahuannya orang berubah, kemudian ada perubahan sikap ya. Seperti tadi contohkan panic buying dan lain sebagainya. Padahal berita yang ada belum tentu benar juga. Nah, ini untuk teman-teman ya. Kalau kita mau cek nih, ini hoax atau enggak, nah kita punya infonya. Jadi silakan, nanti ada 2 kanal sebetulnya yang bisa kita gunakan. Yaitu yang pertama punyanya Kominfo, nanti di sana ada melalui email aduan konten @mail.kominfo.go.id, atau teman-teman juga bisa nih ya melalui Turnback Hoax, ada linknya nanti akan disertakan di deskripsi ya. Di sana ada nomor WhatsApp-nya juga, nanti di sana teman-teman bisa men-screenshot berita yang teman-teman pikir ini kok rancu ya, apakah benar atau tidak. Nanti 2 kanal tersebut, Kominfo dan Turnback Hoax, akan memeriksa dan nanti mereka akan merilis pemberitahuannya apakah berita ini benar atau tidak. Jadi yang paling penting sebetulnya ketika kita bermedia sosial, ketika kita ingin menyebarkan berita sebagai salah satu kepedulian kita juga terhadap teman-teman memberikan informasi, kita harus think before you post. Yang pertama, T-nya adalah is it true? Apakah ini benar atau tidak? Yang kedua, is it helpful? Apakah ini membantu atau tidak si infonya? Kemudian, apakah ini menginspirasi atau tidak? Is it inspiring? Kemudian, apakah ini dibutuhkan? Is it necessary? Dan apakah ini baik? Is it kind? Jadi kalau seumpama, setelah kita pikirkan, think tadi, true, helpful, inspiring, necessary, and kind, di sana ada salah satu mungkin yang tidak tepat, berarti ada baiknya kita jangan menyebarkan beritanya. Ya, segera cek di Kominfo atau Turnback Hoax. Ya, di sini ada salah satu kutipan dari Deddy Corbuzier yang mungkin bisa menjadi salah satu pengingat buat kita. Apa sih yang lebih cepat dari kecepatan cahaya? Di sana disebutkan bahwa what is faster than light? Idiot people share hoax news. Jadi semoga kita tidak termasuk dari idiot people yang men-share hoax tanpa dipikirkan. Jadi ayo kita sama-sama belajar untuk melek media, belajar untuk memiliki literasi digital, ya, sama-sama kita sebarkan kebaikan, kita stop berita hoax, dan kita tutup untuk kopdar sore hari ini, Kopi Daring. Terima kasih teman-teman. Thank you, Oke, Pak Yulian. terima kasih Pak. Thank you.